Selamat malam. Pernyataan dari akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung berbuntut panjang. Yang awalnya mungkin ada dua diksi yang dianggap kasar dan juga kontroversial dan dituding menyerang Presiden Joko Widodo. Tapi sekarang laporan yang bergulir ini, banyaknya laporan, ada belasan dan juga dua aduan, mengarahkan bukan hanya ke penghinaan Presiden, tapi ke arah berita bohong dan ujaran kebencian. Bahkan yang terbaru, Maria, ada juga advokat yang melaporkan Rocky Gerung ke gugatan bukan pidana, tapi perdata karena dianggap Rocky Gerung sudah membuat keonaran. Itu dia, total Barreskrim menyebutkan ada 30 laporan dan juga 2 aduan yang diproses, tapi saat ini sedang menganalisa, sedang mendalami dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Akankah kemudian jeratan ini bisa menjerat Rocky Gerung atau justru ini adalah bentuk pembungkaman kritik? Kita akan coba bahas hal ini langsung di meja catatan demokrasi. Nanti kami juga akan libatkan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Nanti tanya langsung dengan para narasumber mengenai pernyataan diksi yang dipilih oleh Rocky Gerung. Menurut kalian seperti apa sebagai mahasiswa yang kami yakin kalau mahasiswa ini pasti lantang di kampus ya. Nah ini dia, harus jadi pembelajaran juga menyimak nanti diskusi kita. Kalau gitu langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang. Selamat malam semua kawan-kawan. Dan juga sudah hadir nih ya Mbak Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Dan juga sudah hadir Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi Politik UNER. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof. Henry paling sering bertemu dengan Rocky Gerung dalam keadaan berdebat atau berangkulan tangan. Prof. Henry nanti dijawab Prof. Sahabat Henry ya. betul. Sahabat betul, tahu persis pernyataan-pernyataan dari Rocky Gerung. Kami juga menghadirkan ada Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Assalamualaikum, selamat malam semua. Dan juga ada Bang Syagana Nainggolan, pengamat politik. Bang Syagana, selamat malam. Assalamualaikum, salam demokrasi. Praktisi hukum, Bang Haris Azhar. Selamat malam, Bang Haris Azhar. Malam. Ini praktisi yang juga berperkara hukum, Bang Haris Azhar. Terima kasih, Bang Haris Azhar. Hadir, Bang. Mencoba berbagai angle. Wah, mencoba berbagai angle. Kita langsung ke Ibu Irma Suryani. Pernyataan Rocky Gerung, Ibu Irma Suryani. Awalnya dituding menghina Presiden Joko Widodo, tapi sepertinya karena dari Presiden menepis hal itu, dengan kata lain tidak mau memanjangkan dua diksi BJG dan TLL. Ini kami kasih singkatan, Bu Irma. Tapi yang sekarang ada beberapa pernyataan dari Rocky Gerung yang dianggap adalah berita bohong. Anda melihatnya seperti apa, Bu Irma? Yang pertama, orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor. Cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Saya ini tukang kritisi. Haris tahu betul saya tuh. Di DPR siapa yang nggak tahu saya? Mau pemerintah seperti apa, kalau itu salah saya bilang salah.
Kemarin aja undang-undang kesehatan begitu diundangkan, kami dari fraksi Partai Nasdem, kami setuju dengan catatan. Apa yang tidak kami setujui? Yang namanya mandatory spending. Kami tetap fair. Kami tetap melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma, kalau kemudian pasal yang disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini begitu. Pak Presiden dari awal nggak pernah gubris, karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Iya. Tapi kan udah kelewatan ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswa-mahasiswa, karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga semua pasal menurut saya semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma, klarifikasi permintaan maaf atas kegaduhan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah enak diterima? Betul ya, setiap melakukan kesalahan terus kemudian minta maaf, cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik nggak pantas dia melakukan itu. Ya harusnya dalam kontestasi politik kita hari ini, yang harusnya kita sambut dengan riang gembira. Soal siapapun presiden nanti yang terpilih, ya kita dukung sama-sama dong. Kita harus fair, berikan diskursus yang baik itu kepada publik. Permintaan maaf tidak cukup ya, Mbak Irma? Iya, bukan malah selalu nggak fair juga ketika misalnya dia bilang bahwa dia melakukan kritisi. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi. Justru itu kedunguan dia untuk memecah belah bangsa Indonesia ini. Nggak pantas orang ini jadi akademisi. Substansi yang bagian mana Mbak Irma yang menurut Mbak Irma sudah membuat keonaran, sudah memberikan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat? Bagian substansi yang mana? Karena yang melaporkan juga beragam ini, Mbak Irma. Saya bacain. Ada 8, saya baca yang disebutkan oleh Mbak Retno Marsudi, Menlu. Bahwa berikut 8 kesepakatan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Ada 8 loh di sini. Ya, bisa dibaca di media. Nggak ada satupun kok yang merugikan Indonesia. Apa? Contoh, protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbuk konjak dari Indonesia ke Tiongkok. Bagus dong. Kita ekspor kok. Kemudian protokol persyaratan psikosanitari untuk ekspor ya dari Indonesia ke Tiongkok. Apa yang mau dikritisi? Apa yang mau dibilang itu tolol, bajingan tolol apa? Mulut dia itu aja yang tolol bodoh itu, mulutnya dia. Justru ini yang membuat masyarakat Indonesia jadi buruk di mata dunia karena orang ini. Jadi kalau dia ditangkap hari ini menurut saya itu pantas. Oke, menurut Mbak Irma, Mbak Irma adalah itu pantas. Saya mau ke Bung Ferry. Bung Ferry, betulkah kemudian ini juga pantas berbagai pasal yang tadi sudah didalami oleh Barreskrim menjerat Rocky Gerung dengan berbagai pasal, mulai dari pasal penyebaran berita hoax hingga kemudian undang-undang ITE? Ya, pertama terima kasih perspektif yang disampaikan Uni Irma yang menyebutkan bahwa tidak patut mengajar tidak sesuai adab. Dalam konteks ini berarti memang apa yang disampaikan. Posisi Mike boleh lebih dekat? Ya, dalam arti apa yang disampaikan Bang Rocky lebih ke persoalan etik. Masing-masing orang akan berbeda cara melihat etik. Oleh karena itu, karena ini saya pikir bukan lagi persoalan hukum. Kalau kita lihat konteks pasal-pasal yang dikenakan ke Bang Rocky, kan ada tahapan-tahapannya ya. Pertama mau dikenakan delik penghinaan terhadap presiden. Karena delik aduan tidak mungkin presiden datang sendiri. Apalagi kemudian serangannya itu berkaitan dengan kebijakan presiden gitu ya. Tidak jadi
Lalu dicarikan delik lain pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Pasal itu punya unsur yang sulit buktikan, yaitu unsur yang berkaitan dengan SARA, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu tiba-tiba pasal itu kemudian dicabut, ya, dicari yang lain. Dan kebetulan sama dengan beliau berdua pasal yang mau dikenakan, pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 146 yang berkaitan dengan KUHP lama mau diubah, ya. Saya dengan kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, Ya sabar. nggak bisa juga Sabar. dikatakan sama dengan bangsa ganda Senegolan dengan Pasalnya sama. Nggak sama. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa yang tuntaskan dulu? dimaksudkan? Ibu Irma ditahan dulu, Dari dituntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang Ah. ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Iya, kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJG TLL. Begini Iya. Pak, Ya kan? begini Adinda. Kita Saya nggak usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 15. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak di bisa pasal penjara. apapun. Nah ini kan Silakan, Bung menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry isi Ya makanya saya pasal-pasal mau itu? uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46 yang memberlakukan sebagian mengubah KUHP gitu ya. Dan harus diingat bahwa KUHP itu berlaku karena azas konkordansi di aturan tambahan peralihan Undang-Undang Dasar yang lama. Nah, pasal ini sudah tidak ada pemberlakuan pasal-pasal lama ini karena Undang-Undang Dasar Negara yang baru sudah lahir, sudah ada yang barunya. Hasil perubahan tahun 99 hingga 2002. Nah, perspektif relasi antara negara dan warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara yang baru. Sudah sangat berbeda nih karakternya. Relasinya sangat sistem presidensial, tidak bergaya kerajaan seperti di Belanda. Kalau kemudian warga negara kemudian mengatakan sesuatu yang tidak disenangi istana, bisa dipidana yang disebut dengan pasal lese-maese itu. Nah sekarang tidak ada lagi. Yang lahir kemudian dari semangat Undang-Undang Dasar ini adalah, dan cerita perubahan konstitusi adalah Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN begitu ya. Apa isi ketentuannya? Sederhana. Kalau ada penyelenggara negara yang dituduh, katakanlah difitnah, dikritik, dicaci maki, apa yang diberikan solusi oleh ketentuan undang-undang ini adalah penyelenggara negara itu yang punya kekuasaan, punya segala alat, harus melakukan penjelasan dalam bentuk klarifikasi. Nah kalau presiden merasa tertuduh atau terfitnah atau orang-orang yang merasa menghina presiden, caranya gampang, sesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini, dilakukan klarifikasi dari mana saja pernyataan Pak Rocky Gerung itu yang salah. Jadi beda karakternya. Apalagi harus diakui ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 28, pasal 28F itu memberikan perlindungan luar biasa bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya lisan maupun tulisan. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi harus dilihat karakternya begini. Sistem presidensial itu meletakkan relasi antara presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik. Demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ. Ketika dia ada keadilan di situ. Jadi nggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Saya juga Atas mau nama kasih hak tahu, asasi manusia, saya mau juga atas masih nama kasih- hak asasi manusia orang boleh mengatakan apapun.
mengeritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu dan lain sebagainya. Nggak boleh. Saya juga mau kasih Bu tahu. Irma udah 4 kali dalam diulang sistem, kata-kata Nggak boleh itu. dalam sistem demokrasi ini namanya konstitusional, memutar-mutar kepala apa namanya, negara, memutar undang-undang, kepala pemerintahan yang memutar-mutar baik itu bahasa hanya untuk adalah membela Rocky yang Gerung. tidak Itu aja berani urusannya. melaporkan warga Ini negaranya. nggak benar ini. Dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya, tidak yang seperti disampaikan di Irma. Hari ini dengan segala kekuasaan presiden di dalamnya, siapa saja bisa dihukum. Kalau orang tiba-tiba jadi penguasa, tidak senang dengan Irma, apapun kata-katanya bisa dikatakan fitnah. Dalam sistem presidensial. Saya mau jawab begini. Tunggu nih. Apapun juga yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung dari awal sampai hari ini, pernah nggak digubris oleh presiden? Nggak pernah. Tapi kali ini beliau itu sudah melampaui batasannya. Menurut Nyi Irma, tidak Ya, menurut sudah ada presiden. fitnah Oke, di ya. situ. Jadi sudah dalam- ada fitnah, Jadi- sudah ada ujaran kebencian gitu ya. Sudah ada perbuatan membuat gaduh ya, kemudian menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat. Oh, kita Itu debat sudah hari semua malam dilakukan. ini juga buat gaduh nih. Secara nasional ditonton oleh orang-orang. Bapak dan itu Ibu, Bapak tapi yang saya membuat berdua di gaduh. penjara. Bapak dan hanya Ibu, karena buat tapi bagian pasal yang disangkakan kepada Rocky Gerung adalah terminologi yang dianggap dalam tanda kutip menjual yang tadi program itu ke Cina. Itu yang dilaporkan oleh sebagian Ya, silakan. Penyebaran pihak. berita Sesaat bohong. lagi Bang Ferry ditanggapi. Hanya di catatan demokrasi pemirsa. Bung Ferry langsung ditanggapi pernyataan Rocky Gerung mengenai menjual IKN ke Cina itu yang dianggap berita bohong oleh salah satu pelapor ke Baris Krim Polri. Yang tahu soal proses dan apa jual beli itu ya kan tentu tidak publik, tentu penyelenggara negara. Tidak lumrah dalam sistem presidensial bahwa itu kan bilang saya goblok biasa aja. Namanya orang berperspektif berbeda, enggak apa-apa. Ini Urna bilang saya goblok, tidak terdidik, dosen tidak becus, enggak apa-apa, tidak persoalan. Yang menjadi persoalan adalah penyelenggara menggunakan kekuasaannya untuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan. Artinya mencari-cari pasal, Bang. Iya, pasti cari-cari pasal itu. Kalau kan sudah terbukti, pasal penghinaan presiden gak nemu, dicarikan yang lain. Ini sudah ada yang ngasih masukan ke publik apa yang harus dilakukan. Kalau dilihat sejarah sistem presidensial, amati deh. Semakin demokrasi presidennya, dia tidak akan memenjarakan lawannya. Siapa yang tidak menghina Joe Biden sekarang? Siapa yang tidak pernah menghina Donald Trump? Siapa yang tidak pernah menghina Obama bahkan gitu ya? Siapa yang tidak pernah menghina SBY kecuali urusan pribadi baru dia laporkan? SBY itu digambar kerbau, dalam badan kerbau itu tulisan SBY dimasukkan ke kolam tapi tidak pernah melaporkan. Laporannya ada itu melaporkan soal satu. pribadi. Ada, Bang. Satu kasus ada, Bang. Tapi bukan SBY. SBY langsung. Tidak, Atas SBY nama yang inisial melaporkan SM, Bang. itu, Yang dia laporkan SBY SM, Bang. melaporkan itu terkait dengan urusan pribadi keluarganya yang dihina. Iya silakan buktikan. Kalau dia melaporkan duduk Oke. itu persoalannya Bu Irma. Kasus SBY itu Tapi tidak. dalam hal ini, Kita bisa Silakan. ya, Saya terus terang tidak tertarik untuk membicarakan ini dalam konteks persepsi hukum. Ya. Tetapi sebagai negara hukum, kita harus menghargai proses-proses yang terjadi. Soal apakah nanti ada kebenaran dalam tuduhan Rocky atau ada kebenaran atas keberatan masyarakat yang melapor, biarlah hukum yang berbicara itu kalau menurut saya. Masih berlanjut, Saya tidak tertarik berjalan, di sana. Tapi saya mau mengupas soal ini supaya kita mengupas soal Rocky ini bukan Rocky Gerung ya, Rocky Gerung. Once and for all. Pertama siapa dia? Kan kita harus tahu dulu ini barang. Bagi saya, Rocky itu adalah seorang pedagang. Dagangannya apa? Dagangannya kata-kata. Ya. Untuk berhasil menjadi seorang pedagang kata-kata, dia menggunakan atribut-atribut tertentu sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Faktanya, dia sama sekali bukan seorang akademisi. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal
mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, enggak selesai. Jadi kita harus hilangkan dulu kesan atau framing bahwa namanya Rocky Gerung itu adalah akademisi. Tidak, baik secara formal maupun informal. Korelasinya apa Bang? Dengar dulu, kan kita mau mengetahui dulu nih duduk perkara. Kan untuk mengetahui alasan di belakang kenapa ini terjadi, implikasinya. Kan kita harus tahu dulu siapa yang kita bicarakan ini. Jadi saya melihat, saya terus terang, saya sudah lama kenal Rocky. Setidaknya bukan secara pribadi, tapi sering berinteraksi. Dari zaman Orde Baru. Hampir setiap kita ada diskusi, seminar selalu mengundang dia. Bahkan sampai tahun 2009 saya masih lakukan. Dan sepanjang saya mengenal dia bersama-sama kita melawan Orde Baru, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Terhadap Soeharto yang menghilangkan begitu banyak nyawa orang, menghabisi sumber daya alam kita, mengekang demokrasi, nggak pernah kata-kata kayak begini keluar. Sesuatu yang cerdas. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Kalau kita mau memungut kata-kata Antonio Gramsci, inilah yang disebut dengan intelektual anorganik, intelektual tukang yang bekerja berdasarkan pesanan. Kenapa? Karena dia hanya menyerang satu pihak secara konsisten, yaitu pemerintah. Pesanan gimana nih Bang maksudnya Bang? Dengar dulu dong, makanya saya bicara dulu. Poinnya Bang. Pasti pesanan orang yang berbeda dengan Jokowi, dengan pemerintah. Oposisi. Karena hanya itu. Ya. Jadi dia punya pasar sendiri, Rocky ini. Sehingga kata akademisi, sehingga mandat akademisi tidak layak disandang oleh Rocky. Dia adalah pribadi, dia adalah seorang oposan, dia adalah seorang intelektual tukang. Halayak Bang, Ya, yang melabel itu halayak bukan. loh iyalah, bukan dan dia yang menikmati bersangkutan. tidak pernah menyanggah itu kan. Ya, kenapa tidak bilang saja dia influencer atau sosial analis atau apa gitu. Karena saya begini ya, dia belajar filsafat pun, kan S1 ya, tidak jelas filsafatnya yang mendalamnya di bidang apa. Dan bagi saya seorang filsuf, itu adalah orang yang menghasilkan pemikiran, analisa yang mendalam. Menjawab persoalan-persoalan, yang keluar dengan kata-kata kedamaian. Di mana ada filsafat dalam sejarah, sejak Socrates, Plato, yang pernah mengeluarkan kata-kata kayak begini. Di mana adakah itu? Di negara manapun itu. Tidak ada satupun yang saya tahu seorang filsuf mengeluarkan kata-kata rendahan kayak begini. Enggak bermartabat. Kalau sejuk puja-puji didengarkan tidak Bang? Saya kan juga tidak bilang dia harus memuja-muji. Jadi satu hal dulu nih, satu-satu ada 3 poin kalau menurut saya. Jadi pribadi Rocky ini, ya, karena kita tidak pernah mendengar dia secara serius mengkritisi Prabowo, misalnya soal bagaimana Prabowo mengelola Kementerian Pertahanan, soal food estate, pembelian pesawat bekas, kapan kita pernah mendengar Rocky? Dia hanya fokus pada satu, presiden. Dan lebih jelek lagi, presiden secara pribadi. Ya, itu yang saya tangkap. Jadi mari kita akan letakkan Rocky ini sebagai orang yang memang menggunakan demokrasi kita ini sebagai tempat cari makan. Itu saja kalau menurut saya. Jadi mau dengar dia ya dengarlah. Mungkin dia seperti sama dengan Ade Armando, sama dengan yang lain gitu ya. Jadi nggak ada bedanya. Yang kedua konteksnya. Konteksnya ini kan dia bicara ya, katanya pada suatu pertemuan dengan buruh membahas tentang Omnibus Law. Ya. Ini hak demokrasi. Kritik yang disampaikan silakan. No problem at all with that. Tidak ada masalah sama sekali tentang itu. Silakan. Ya. Tetapi yang terjadi di situ kalau menurut saya bukan analisis tentang Omnibus Law. Bukan analisis tentang proses, bukan bagaimana dia mencerahkan hal-hal yang merugikan buruh. Yang terjadi di situ adalah menurut saya penghinaan, ujaran kebencian dan hasutan. Kenapa? Karena dia katakan pemerintah mari kita cari gara-gara. Padahal dia bicara demokrasi. Dalam demokrasi kita tahu yang membentuk undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Lantas kenapa seorang presiden saja yang disebut bajingan? Dari mana logika berpikirnya? Konteks itu. Nah kalau mau bicara hukum, kalau sampai aksi buruh 10 Agustus melahirkan kerusuhan, si Rocky lagi nih, Rocky bisa ditarik dalam bentuk penghasutan. Jadi dia harus berdoa ini kalau memang dia punya agama.
Jangan sampai ada kerusuhan 10 Agustus. Karena itu akan bisa dipakai sebagai hasutan. Karena dalam pidatonya dia menghasut orang untuk mencari gara-gara. Yang menurut dia menjadi jalan terbaik. Supaya rakyat didengar. Sekalipun Bang, mohon maaf Bang, kata BJG itu sudah diklarifikasi Rocky sebagai penarik itu Bang ya, penarik kuda itu Bang ya. Perdebatan yang Makanya biasa. menurut saya begini, habis dia tahu respon orang, dia buka Google. Ketika Anda ketik kata bajingan di Google itu langsung keluar tuh tulisan Kompas, bicara tentang sejarah kata bajingan itu. Itu kan sudah mengalami pergeseran makna. Dulu memang tuh singkatan ada cerita. Dulu kan nggak semua punya alat angkut, sehingga ini kayak kusir gitu yang membawa lama-lama berubah. Tidak bisa dia pakai itu sebagai justifikasi. Bagaimana mungkin dia mengkritik dengan memuji? Ini kan kontradiksi logis dalam pernyataan dia. Apalagi ketika kemudian dia mencoba memisah antara mengkritik Jokowi dan sebagai pribadi. Kalau presiden yang dikritik sebagai lembaga, presiden nggak bisa tolol karena dia institusi. Yang bisa tolol itu orang. Pribadi. Yang bisa berbohong itu orang. Kalau lagi Bukan live lembaga. kalau lagi live agak susah nih kita sensor ya Bang. Kalau lagi live gini agak susah kita Ya sensor. memang Bang. saya sengaja. Oke Bang Deddy. Jadi Satu poin lagi ada Bang. problem kita ini adalah begini. Apa memang yang seperti gini yang mau kita wariskan sama anak-anak muda ini? Karena Rocky itu punya pendukung tersendiri. Orang-orang yang memang membenci berseberangan dengan pemerintah atau kelompok yang ada di pemerintahan. That's it. Itulah pasarnya Rocky. Tapi saya mau tanya Rocky, kalau benar-benar dia seorang manusia yang punya kesadaran sosiologis, ya, kesadaran historis, pantas enggak sih Rocky lu ngomong begitu? Saya aja kalau orang tua saya dia ngomong begitu, sampai kalian kubur saya kejar, jujur. Kalau bapak saya dia ngomong begitu, saya mau bertaruh nyawa, jujur aja. Oke. Ya, jadi kita harus menempatkan ini Ya. sebagai adalah persoalan. Oke lah kita bicara mengkritik. Apakah memang begini harusnya? Etis atau tidak gitu ya? Ya itu masalah etika, masalah fatsun. Jadi jangan dipakai apalagi perbandingannya Joe Biden dan segala macam. Karena sistem nilainya berbeda Pak. Sosiologinya berbeda. Sejarahnya berbeda. Nggak bisa kita copy paste kebiasaan Amerika menghina presidennya karena mereka sangat liberal, individualis. Disamakan dengan kita. contohkan juga SBY tadi. Ya SBY oke, ya makanya SBY sebagai pribadi SBY itu ada 3 oke, ya, kasus dia ngadu. Tapi kasus yang si pembawa kerbau itu juga akhirnya ada masalah hukum dan orangnya meninggal loh. Ya, jadi saya kira oke lah. Tadi kalau pelajaran dari kasus SBY adalah bahwa masalah pribadi. Oke. Ya yang dilaporkan ke Tapi abang polisi. sepakat Om bahwa Deddy. ini persoalan etik ya. Nggak, saya mau nanya, Bagi saya persoalan yes, etik Kerbaunya ini kemana? persoalan secara etik, etis kan? tetapi dengan catatan kalau sampai terjadi kerusuhan 10 Agustus itu adalah penghasutan bagi Bagi saya. saya kalau terjadi kerusuhan, penyelenggara negara, aparat keamanan tidak bekerja dengan baik. Oh, Dari mana ntar dulu. sudah berhari-hari tidak ada rusuh kok? Begini, jadi makanya ini kan nanti bisa bila Ya. diuji kan kita berandai-andai nih, belum tentu terjadi juga bos. Ini tuduhan kepada negara, Bang. Oh, Kalau terjadi kerusuhan setelah ucapan Rocky berhari-hari, negara yang sedang membuat kerusuhan. Oh tidak, Saya jamin. ya jangan Anda menjamin Anda bukan Tuhan. Ya ntar dulu kita punya proses hukum. Nanti kan dibuktikan di sidang. Kerja-kerja negara seperti Nanti kan ini sudah dibuktikan banyak di contohnya, sidang. Bang. Loh gini lah, Anda ahli hukum. Biarlah nanti hukum yang bicara, jangan Tadi jamin-jamin. kata etis. Anda kan belum tahu. Tadi soal etis. Loh, Kok saya bilang ini diselesaikan soal secara- etis, tetapi ini kalau sampai terjadi sesuatu, ya ada dalam pernyataan Rocky yang panjang Ini itu kan ada abang sedang konteksnya. mengumumkan Oh, iya. kepada orang-orang yang Ya. benci Rocky mungkin Oh juga tidak, diantaranya itu adalah asumsi para- Anda. Iya makanya Itu asumsi Anda. Kalau terjadi Jangan- ini akan Ini bakal berdampak. beruji. kepada Jangan orang. paksakan cara berpikir Anda Anda. jadi ke saya. bagian dari Baik, keributan Bapak. ini. Paksakan cara pikir Anda Anda sedang ke saya. membangun Ini keributan juga itu nama Ini sendiri. saya. provokasi atau tidak Bung Syaganda? Berujung akan pernyataan tadi, akankah ini kemudian berujung keonaran dari pernyataan Ini hidup nih Rocky sekarang. pada saat Sudah aksi? nyala. Silakan Bang. Ini bisa ngomong nggak atau saya cuma harus ngerespon? Silakan Bang. Dari Yang tadi pertama, dari tadi publik kita harus tungguin tahu ngomong, Bang. bahwa saya ini pendukung setia Rocky Gerung. Harus tahu dulu. Saya ini aktivis tokoh mahasiswa ITB tahun 80-an. Saya termasuk legendaris di 80-an ITB dan 80-an se-Indonesia. Udah legendaris nggak usah diomongin, kan? Udah tahu. Saya tidak pernah tahu ada Deddy Sitorus pernah ketemu Rocky Gerung kecuali dia pernah cerita ketika dia di UNDP ngundang Rocky Gerung sebagai pelatih.
Artinya. Selama di Walhi kita juga sering, Bang. Tunggu dulu, artinya. Selama di Walhi, Tunggu dan dulu, artinya dia orang hebat karena Anda undang. udahlah. Anda undang. Jadi Tunggu Anda dulu. nari-nari ke situ, saya hanya Bukan, mau bilang. karena Anda tadi bahkan ngomong. zaman Orde Baru Jangan pun, dulu, Anda Rocky Orde Baru pernah tidak ngerti keluarkan apa-apa. itu. Oke. Tidak ngerti. Pernah kata-katanya begini. Gini. Poinnya Bang. Poinnya. Saya mau bicara. Saya mau bilang Bicara bahwa benar dulu. bahkan ketika melawan Anda Rocky dari tadi udah Desmond, ngomong, boleh nggak saya seperti sekarang Soeharto. pendukung Rocky ngomong dong. Anda kan sudah berusaha menggiring saya. Bu, nanti Saya Anda mau bantah. bilang tadi, saya sudah lama kena Rocky Gerung, meski tidak secara pribadi, tapi melalui berbagai kegiatan yang kita lakukan, tidak saja di UNDP, tapi waktu saya di Walhi, waktu saya di KSPPM, semua saya sering Nanti ketemu foto-foto dia. kegiatannya bisa Saya dibuka. cuma mau Oke. bilang, Iya. dalam itu saya cuma mau bilang satu. Iya. Sepanjang kita melawan rejim Orde Baru, tidak pernah sekalipun saya dengar Rocky dengan kata-kata yang dia keluarkan selama Pak Jokowi. Bang Jangan, Deddy, lanjutkan. Bang Syahganda bagaimana? Jadi kan begini, Rocky ini idola dari semua orang mahasiswa waktu itu. Aktivis. Di zaman saya kasih tahu aja. Susah melihat Rocky begitu hebatnya. Memukau di anak-anak muda waktu itu ada Denny J.A., ada Hari Wibowo, ada Rizal Malarangeng, apa segala. Kita kagum benar dengan dia. Dan bukan hanya kita yang kagum dengan dia. Mokhtar Lubis, ya, kemudian tokoh-tokoh besar Hariman Siregar apa segala. Itu saya tahu, saya ngikutin. Ya, terserah Irma nanti mau ini. Tapi saya tuh melihat itu dari zaman ke zaman. Oh, baru megang. Supaya Oke. hangat Bang, supaya hangat. Maksudnya gini, kita ini harus mendudukkan persoalan ini pada ya situasi yang benar. Rocky ini adalah pembawa ajaran PSI. Ya, namanya Partai Sosialis Indonesia, bukan PSI yang ada sekarang. Ditarik itu ke atasnya namanya Dr. Sultan Syahrir. Mereka tuh menawarkan di Indonesia ini demokrasi dari awal. Ya, sosialis demokrasi, SOSDEM, menawarkan demokratik sosialisme. Ini punya sejarah panjang akarnya. Dan mereka ini bukan ecek-ecek. Kita tidak bicara Rocky zaman Nabi-Nabi. Tunggu Pak. dulu. Kita bicara Rocky hari ini. Iya. Kan tadi Anda juga jelaskan Bang, silakan iya, dikasih ya Bang dia itu Syahganda. mengembangkan terus setelah Partai Indonesia Baru gagal berkembang di tangan Kartini Panjaitan, adiknya si Luhut Panjaitan, Rocky akhirnya nomaden. Tapi dia menggalang, sampai saya ikutin 2 bulan terakhir ini, hampir seluruh kampus yang didatangin Rocky. 1 yang saya lihat UNS, 2 UNES, 3 Universitas Darussalam, 4 Universitas Muhammadiyah Solo, dan di mana-mana di Makassar ribuan orang pengen dengar Rocky. Makanya orang bilang no Rocky, no party. Oke, tapi pernyataan Rocky kemarin etis atau tidak? Tunggu dulu. Itu hebatnya Rocky. Yang kedua, kita bicara ada 3 kelompok masyarakat. Ini kan sudah hampir 2 minggu. Yang satu model orang pokoknya tangkap persekusi ya Rocky Gerung. Yang kedua, tidak. Ini demokrasi, biarkan demokrasi itu berjalan. Yang in between ada. Contoh hari ini, ya Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Saya baca NU Jawa Timur mengatakan memang omongan Rocky kurang pantas, tapi tidak perlu dilanjutkan ke persoalan hukum. Itu omongan NU. Omongan Muhammadiyah, misalkan tokohnya Amin Rais, Din Samsudin juga seperti itu. Banyak yang orang cuman soal diksinya, pilihan diksi. Tapi Puluhan tidak laporan sampai- loh Bang ini Bang. Puluhan laporan sudah masuk. Tunggu dulu, Hanya tunggu. itu Masuk ke Baris presiden Krim aja Polri, bilang Bang. itu soal kecil, ngapain ini perhatiin Laporan kita ini, aja yang diajak laporan ngomongin ini soal terjadi, Rocky. saya lihat, karena ada diskriminasi di PDIP. Ya, waktu Januari, MH Ainun Najib mengatakan Pak Jokowi Fir'aun, yang itu lebih berat daripada diksi katanya BJG ini. Ya, PDI tidak mempersekusi MH. Ya, orang marah di publik sama tapi tidak mempersekusi. Tapi waktu Rocky dipersekusi. Kenapa? Karena ini memang orang itu tahu Rocky sekarang sedang bergerak di Jawa Tengah melakukan gerakan ABG asal bukan Ganjar. Ya, dia tampil bersama Prabowo 08 kelompok Immanuel Ebenezer datang diundang sama mereka, datang di kelompok KIB yang pro Anies datang. Jadi dia memang melakukan gerakan itu di Jawa Tengah. Jadi saya pikir ini ada dendam pribadi PDI terhadap Rocky Gerung. Ya, karena dia lihat Rocky ini Tuduhan Anda terlalu Enggak tendensi. nuduh, ini persepsi saya. Karena Anda Terlalu tendensius. diskriminasi, kenapa tidak melakukan hal yang sama kepada Tidak. MH Ainun Najib? Oke, Bang Deddy harus jawab dulu. Harus kenapa jawab, Bang. ini Kita setelah Maria itu jawab. melakukan klarifikasi sama MH Ya. Ainun Najib. Waktu itu, setelah itu kita ajak memberikan tausiah
di masjid Oh itu di sebelumnya, depan PDI bulan Perjuangan. April tahun lalu. Oh, tidak. April Bos. tahun lalu. Jadi gini. Iya kan? Yang kemarin dia itu bulan Kalau Januari. si MH Aidun Najib itu ulama Pak, dan dia bicara dalam konteks fikihnya, terserah dia, oke? Wah, itu tidak kasar. Itu nggak bisa. Oh, boleh Nggak bisa. dong. Firaun tuh lebih kasar daripada bajingan. menurut Bapak, kita Anda. sedang berbicara Rocky Menurut Gerung. Anda. Anda, Dikit, coba Bapak Anda saya bilang sama orang di Kita tepi jalan, berbicara soal kau Rocky Gerung. Firaun, Tidak, emang orang jadi terhina? Oke. pertanyaan Enggak dong. daripada Kembali ke presenter topik tadi. Coba bilang Bapak sama ini soal masyarakat, Rocky Gerung nggak kau Bapak? Firaun, Terakhir, terhina nggak? Terakhir, ya. Bang Syaganda. Jadi yang disebut oleh Rocky itu adalah kebijakan presiden. Yang menurut kaum oposisi, jadi bukan hanya Rocky, saya oposisi sudah 9 tahun, ya melihat bahwa itu memang jualan IKN ke Cina, quote and quote jualannya. Ya, Nih Bang, sorry ya, Ntar dulu. nggak jelas sama lu aja. Lu Apa? lihat nih berapa banyak orang PDP yang kritisi pernyataan MH Aidun Najib. Jadi kalau iya, bilang PDIP tapi nggak ada, tidak melaporkan, tidak mempersekusi. oh enggak lah. Kalau Rocky langsung dilaporkan dipersekusi. Karena coba abang sekarang ngomong sama anak mahasiswa ini, kau Firaun kau, sakit hati nggak dia? Tapi coba abang bilang kau bajingan, dipersekusi nggak dia? Enggak, itu ada konteksnya, enggak boleh Kalau ditarik orang langsung agama ya gitu. sakit hati, Bang. Sakit hati. Firaun itu kan menduakan Tuhan. Coba Bilang dulu aja. kafir itu. Oh, Jadi tidak. Rocky punya hak politik sebagai orang politik mengecam Presiden Jokowi punya kebijakan. Ya, kalau itu kemudian pemilihan diksinya dipersoalkan, ya silakan aja laporan ke polisi Tapi dan menurut udah abang dilakukan. etis nggak? Kata-kata itu, menurut abang etis nggak? Etis aja, nggak ada masalah. Itu biasa di dalam kelompok-kelompok PSI itu. Yang begitu biasa, makanya Soekarno, saya kasih tahu, dulu nggak suka sama Syahrir. Tapi Dr. kan Syahrir, kenapa? Rocky Karena tidak memang sedang begitu. berbicara di dalam masa PSI kan? Kenapa? Itu kan kata-kata seperti itu biasa di PSI tadi Anda bilang. Iya, dia Tapi sebagai kan orang- dia tidak sedang berbicara di depan masa PSI kan? Ini dia edukasi. depan berbicara. Dia ini bapak demokrasi Gimana Indonesia. bisa mengedukasi Rocky ini dengan bapak kata-kata demokrasi rendah Indonesia. begitu abangku? Kalau saya Ya, dia bilang mengedukasi gini. di hadapan 5 Gini, juta gini. buruh. Oke, Bapak Ibu sekalian. Gini. Ya, oke. Bang Syaganda, Kalau tadi- seperti kalau ini, tadi Bang kata-kata- Syaganda. Ya, ya. satu lagi. Kalau Bapak Ibu ditahan dulu, kami ingin bertanya dan kami mohon sekali lagi, Bapak Ibu jangan sampai mengulangi diksi Demokrasi. yang berujung pelaporan itu di forum catatan demokrasi Bapak-Bapak. Ya. Gunakan istilah Jadi kalau gini, bisa. Dan ya, kami makanya ingin saya bertanya, PJJ. Bang Jadi saya Syaganda, harapin ditahan cuma dulu. satu. Bang Syaganda, Harapan saya. ditahan dulu. Abang, kalau memang pernyataan Rocky itu tidak berbuntut panjang, Abang apakah juga berpikir kalau memang nanti bisa diikuti oleh anak-anak muda yang ada di sini? Belum lagi Mereka pengikut menganggap Rocky luar diksi biasa, itu hal kata yang Anda. biasa. Akademisi juga mengeluarkan itu tapi tidak dilaporkan Kenapa sama sekali. mereka ngikutin? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Enggak Sesaat ada, lagi nggak kita perlu angkat. ngikutin Khawatirnya kata rasa, itu. Sudah Bang, jadi catatan sesaat demokrasi. lagi. Itu pemirsa. kritik. Inilah Ya, kita lanjutkan pemirsa. Berhubung tadi wajah Prof Henry muncul di sana, Prof, kami ingin dengar suara Anda. Menurut secara semiotika apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu sebenarnya berarti seperti apa sih? Karena kalau Rocky bilang itu adalah kalimat yang biasa diungkapkan dalam perdebatan politik gitu, Prof. Iya, kebebasan dalam berbicara atau berkomunikasi, berekspresi itu sudah dijamin oleh konstitusi kita. Artinya demokrasi itu memberikan orang bicara. Tetapi kebebasan atau hak berbicara itu bukan derogable rights. Dia bukan non-derogable right, bukan hak asasi yang tidak boleh dibatasi atau diganggu. Artinya kebebasan berbicara itu bukan suatu yang absolut. Dia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh norma budaya. Ya, undang-undang sekarang. Ada undang-undang ITE yang kemarin beberapa kali, terus terang saya beberapa kali itu dimintai pendapat oleh teman-teman penyidik, tidak hanya di kasus ini. Kasusnya Rocky itu banyak. Kasus tentang kitab suci fiksi dan juga dulu banyak juga nyerang-nyerang Pak Presiden juga. Selama itu ketika saya diajak untuk bicara oleh teman-teman penyidik, saya mengatakan ini enggak masuk. Ada, saya kasih bukti WA-nya, saya mengatakan sorry ini tidak masuk, unsur-unsurnya tidak masuk. Kemarin juga saya bilang undang-undang ITE tidak masuk di kasusnya si Rocky ini. Walaupun kata-katanya menyatakan tadi yang bajingan tolol tadi, sorry. Saya juga nggak pernah ngomong seperti itu. Ya. Ini ketika mengatakan seperti itu, maka ada problema hukum. Ternyata tidak, karena di undang-undang ITE tidak masuk. Tapi dia bisa masuk KUHP katakanlah adalah namanya penghinaan ringan. Persoalannya presiden tidak mau kan? Ya. Tidak mau melaporkan itu karena ini perhinaan ringan.
Kedua, tapi kata-kata itu Maaf, baru pertama saya dengar ada 315. namanya penghinaan ringan itu. 315. Penghinaan ringan itu. Pasal 315 KUHP ya sudah. Anda kan tinggal baca aja. Oke, yang kedua, ini ketika mengatakan seperti itu muncul orang-orang marah. Kenapa marah? Karena sebagai orang yang disebut akademisi, orang yang dilihat akademisi itu orang kampus, pendidik. Pendidik itu bukan hanya pengajar, tapi mendidik ilmu, mendidik kebijakan, dan juga mendidik tata cara kehidupan, begitu kan. Tapi ternyata kan dia justru memberikan kata-kata yang sangat buruk terhadap seorang yang pemimpin negeri ini. Pemimpin negeri ini. Dalam kultur Amerika mungkin beda. Tapi dalam kultur Indonesia, apalagi Jawa, pemimpin itu Gung Binatoro, kalau orang Jawa begitu. Gung Binatoro ya. Ini konteks Jawa. Indonesia itu bukan soal Jawa saja. Enggak, ini Kalau contoh. Perasaan Ini contoh. orang Jawa dipakai untuk orang Ini Sumatera contoh. nggak Ini masuk. contoh. Ya, contohnya sudah salah. Contoh ya. Ini contoh. Saya rasa tidak hanya di Jawa pemimpin itu dihormati, tidak hanya di Jawa. Jadi tadi hanya saya contohkan di Jawa itu Gung Binatoro itu dia punya wahyu, dapat wahyu, gitu ya. Itu dalam konteks seperti dulu begitu. Sekarang di era demokrasi boleh nggak dikritik? Boleh. Tetapi dia harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apa itu undang-undang? Undang-undang itu misalnya adalah tadi sudah ada, walaupun ini mungkin di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ada yang berpendapat ini tidak berlaku dan sebagainya. Secara positif dia beberapa kali dipakai. Nanti biarlah kalau ahli hukum tata negara sama ahli hukum tata negara bicara mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Yang di pasal 14-nya ada masalah di situ. Nah, sebentar saya minum dulu. Supaya lebih enak ya. Jadi begini Mbak, teman-teman semua. Apa yang dilakukan oleh Rocky itu sudah saya catat. Mohon maaf saya mencatat karena supaya akurat ya. Karena kalau tidak akurat nanti bermasalah juga. Jadi Rocky mengucapkan di videonya itu kata-kata tadi sudah disinggung ya tentang menjual negara. Tapi tidak hanya itu. Kata-kata itu adalah dia mengatakan begini. Kalau ada presiden BCG tolol tadi kan sudah situ ya. Kemudian disebutkan lagi ditambah tuduhan bahwa presiden telah menjual negara ke Cina. Lalu dikatakan kebijakan bangsa ini telah dikhianati oleh pemimpin tertinggi. Kebijakan bangsa ini dikhianati oleh pemimpin tertinggi. Dia juga berbicara bahwa undang-undang Omnibus Law itu untuk kepentingan penindas. Kemudian dikatakan juga bahwa cerita tentang manajer-manajer yang akan dapat pensiun 1 miliar ternyata hanya dapat 25 juta karena dirampok oleh kebijakan Omnibus Law. Apakah betul? Ini perlu ahli-ahli yang untuk mencoba membedah ini sesuatu peristiwa yang benar atau tidak. Jadi perdebatan. Ya, ini harus diperjelas. Supaya tadi kalau memang Rocky itu dianggap menyebarkan pemberitahuan bohong, ini bohong atau tidak? Itu harus diperjelas sama ahlinya. Termasuk menjual Cina sama Bu Menteri Luar Negeri. Bagaimana? Benar nggak menjual negara ini kepada Cina? Gitu kan? Kemudian juga dikatakan bahwa Jokowi ingin menunda-nunda pemilu. Apakah betul? Itu hanya persepsi dia atau ini ada peristiwa yang memang terjadi atau peristiwa itu tidak seperti itu. Tapi semuanya berarti masih bisa diperdebatkan, masih Prof, diperdebatkan. Ya? Belum Tapi, masuk itu unsur berita bohong, belum masuk, Prof. Sebentar. Bisa saja di dalam perspektif tertentu itu adalah berita bohong. Oke, kalau UU ITE nggak bisa, artinya penyebaran berita hoax bisa gitu? Ini bukan hoax, pemberitaan bohong ya, bohong. Artinya sesuatu yang tidak benar, tapi dia siarkan. Tujuannya apa? Untuk memframe bahwa ketika dia mengajak orang-orang buruh tanggal 10 Agustus itu turun, itu logis. Makanya kan dia mengajak, dia menginginkan, kata-kata dia, saya menginginkan tanggal 10 ini membuat jalan tol itu berhenti gitu. Nah kalau ini benar-benar terjadi maka benar-benar dia bisa saja ditersangkakan ya.
ditersangkakan dengan pasal 14 ayat 1 bahwa dia menyebarkan pemberitahuan bohong yang dengan sengaja memunculkan keonaran. Tinggal nanti ada onar enggak? Sekarang sudah onar. Keributan di dunia fisik, keributan di dunia maya. Onar itu harus di dua dunia, yaitu dunia fisiknya juga, dunia maya juga. Keributan ya, keributannya itu. Nah inilah maka Ketika pasal 14 itu dibuat, Prof, Undang-Undang nomor 146 belum ada dunia maya, Prof. Makanya Prof salah itu. memang tidak hanya di dunia maya. Saya bilang, saya mengatakan itu ketika saya diwawancara sama Deddy Corbuzier, saya mengatakan ini di dunia fisik, fisiknya yang lebih dulu. Tetapi dunia maya juga. Kenapa? Karena keributan ini terkait dengan kemarahan. Bagaimana mungkin Kemarahan itu undang-undang itu dibuat tahun 46, konteksnya kemudian disebut itu berkaitan dengan dunia maya, belum iya, ada. saya juga tahu justru saya itu saya yang mengatakan itu di Baik. tempatnya Prof. Deddy Henry. Corbuzier Iya, bahwa makanya- tidak ada dunia makanya maya. saya kasih Tapi tahu Prof begini, salah. saya katakan sebentar. Ini fisik dulu, jadi Baik, Prof. harus Henry. ada keributan Artinya dan harus fisik. ada imbasnya ya, Tapi Prof. Henry ya? provokasinya Prof. itu Henry. sekarang karena teknologinya itu Berarti ada. harus ada Fisiknya kan dampaknya. belum Bung ada. Henry. Bung Haris Azhar singkat aja. Di luar Bung Deddy proses, di sudut apa kiri namanya? belum bicara. Oh iya. Bung Deddy ditahan dulu. Oke, Bung Haris Azhar. Bung Haris Azhar. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah menurut Anda kritik Rocky Gerung ini masuk substansi yang berujung seperti sekarang? Penyebaran berita bohong hingga menyebabkan keonaran. Berbuntut pelaporan di mana-mana Enggak, sekarang. kalau Bung Haris pertama Azhar. saya begini, saya kasih perumpamaan. Kalau ada orang Malaysia barangkali nih ya, datang ke Indonesia bisa ditangkap tuh. Kalau ditanya, Encik mau kemana? Mau pusing-pusing. Ya kan? Masuk berita bohong nggak tuh? Buat kita pusing-pusing itu sakit, dia mau jalan-jalan. Saya kasih perumpamaan itu, jangankan standar moral dan budaya, bahasa kita aja per menit ketemu orang berbeda, bisa berbeda pula kita. Saya suka telepon teman saya orang Papua, bahasa saya berubah, SPOK saya berubah, K dulu ujungnya baru S. Jadi ada kontekstualisasi gitu. Nah itu juga bagian dari budaya. Bagaimana kita menghormati teman kita yang beda budaya, beda cara bicara dan lain-lain. Jadi itu satu, saya mau kasih contoh. Yang kedua, saya menikmati diskusi ini, berantemnya Om Deddy sama Nggak ada yang bangsa berantem, Bagan. Nggak, maksud saya berdebat ini. Karena bangsa ini perlu ada 1000 perdebatan seperti ini. Gitu. Jadi kalau tadi ada kutipan, ada video bahwa Rocky bilang bahwa saya ingin menghidupkan nalar kita untuk kita berdebat. Saya menikmati, di situ partainya beda, ini dukung beda, yang itu nggak punya partai, nggak ada yang ngajak. Ya. Bu Irma, ini menurut saya nggak ada masalah, tapi gara-gara Rocky kita muncul semua percikan-percikan kecemerlangan tadi itu. Saya banyak gak setujunya sama cara membunuh legal standingnya Bu Irma terhadap Rocky gitu ya. Soal tafsir pasal 14-15 yang saya lagi jadi korbannya dan saya juga. Anda bukan 14, Anda kan 27 ayat 3. Saya kan terdakwanya. Apa ya? Saya terdakwanya. Kalau Anda kena pasal 14 ayat 1, ayat 2, saya bisa jadi saksi ahli itu karena nggak Nanti kena. saya mau ngundang Anda. Bantuin Saya Prof ya mau nanti ngundang Prof ya. Anda. Tolong bantuin, Saksi Prof. Kalau meringankan pasal ya, ahli 27 ayat meringankan 3, ya. iya. Enggak, artinya begini, saya menikmati ini semua. Dan ini sebetulnya yang diharapkan Rocky. Bagaimana membantah bajingan tolol tadi itu dengan, tadi Bu Irma menyebutkan 8 hasil, saya juga baca pernyataan press conference-nya Bu Retno, Menlu, kemarin saya baca juga. Dan saya yakin itu jadi semakin perlu dimunculkan karena dalam rangka untuk menetralisir diskusi soal bajingan tolol tadi itu. Nah, jadi menurut saya justru menikmati. Karena kalau semuanya terlalu bersatu padu, merdu-merdu, ya bukan catatan demokrasi. Kalau Anda berada di narasi yang mana ini Bang? Apa maksudnya? Mana tuh pilihannya apa dan apa? Nah itu kan tadi kan ada perbedaan. Nah, kalau versi Anda tuh seperti Tadi apa? kan saya sudah bilang, menurut saya ini kecerdasannya Rocky mengaktifkan cara berpikir kita sebagai banyak kelompok masyarakat yang di Bukan kelas begitu. menengah untuk mendiskusikan. Berdebat, berdiskusi itu akan menciptakan orang menjadi semakin cerdas, ya. Iya. Orang akan menjadi semakin dewasa, ya. Karena Iya. debat, diskusi. Betul. Dan orang menjadi semakin hati-hati, ya.
tapi tidak berarti bahwa orang boleh memprovokasi mengajak masyarakat yang lain Pak untuk Henry. menutup Enggak, jalan, begini. misalnya begitu. Enggak. Itu persoalan lain, apalagi di Begini. sebentar, apalagi Sebentar, sebelum sebentar. mengajak Saya mau itu, bicara dulu. sebelum Jadi mengajak begini, itu dia menutup menggambarkan dulu jalan. gambaran-gambaran yang Tadi makanya memang saya ada bilang. kebohongan. Oke, gitu. silakan. Makanya Bung Haris. begini, makanya tadi saya bilang, Anda kan ahli komunikasi, ya. Bahasa itu setiap katanya selain punya arti, dia juga simbol. Nah, lalu yang kedua ada konteks penggunaannya. Saya bukan ahli linguistik, tapi gara-gara saya dijadikan terdakwa, saya bisa bilang saya lebih ahli dari ahli linguistik. Tapi bukan benar-benar ahli, tapi saya mempelajari betul-betul. Yang ingin saya katakan, ketika Rocky bicara seperti itu, ada konteksnya, ada runutannya. Bahwa Anda semua mau bilang saya belain Rocky, iya. Dia teman saya banyak belajar sama dia, saya banyak nanya sama dia juga nanya sama saya, ya kan? Ada kelebihan saya dibandingin dia, ada kelebihan dia dibandingkan saya. Kita pertukaran informasi. Jadi saya belain dia, iya. Nah sampai di situ saya mau bilang bahwa ada konteks-konteksnya. Misalnya tadi Pak Henry menjelaskan, bagus tuh, dari semua kita nggak ada yang mencatat. Ya kan, meskipun Om Deddy HP-nya berdiri tapi nggak ada catatan di HP-nya. Ada. Tapi Pak Henry Banyak, mencatat. Tapi kan itu semua ada runutannya. Yang kesimpulannya, sementara waktu dia orasi, ada kata-kata BJG TLL tadi itu. Nah, jadi yang mau saya katakan, sekali lagi, kita nggak diskusi soal hukum, tapi diskusi soal persepsi, soal tafsir, standar etika. Saya lebih dari situ. Otomatis, ya. Saya melihat ada masalah besar yang ditimbulkan dari ucapan panjang Rocky itu. Iya. Saya melihat satu titik krusial yang tadi saya bilang. Karena di situ dia mengajak buruh melakukan gara-gara. Supaya negara mendengar. Bagi saya itu problem. Makanya saya bilang tadi Bukan kita gara-gara berharap- Om Deddy. Loh. Enggak, bukan gara-gara. Kan dia bercerita bahwa Demonstrasi negara boleh hanya dong. takut. Bedakan dengan demonstrasi dengan negara. Makanya harus dibedakan antara sesuatu yang bersifat mencerahkan dengan sesuatu yang bersifat menghasut. Kan ini begini, berjelas. ada banyak kasus. Kemarin misalnya ngumpul angklung boleh. Ya kan? Jangankan Loh, orangnya. makanya Anda tadi kan bicara Angklungnya konteks. dari mana saya Kan pusing beda. tuh. Bung Haris kan Itu bicara ribuan. konteks beda tadi. dengan mengajak Anda nutup kan bicara jalan begitu loh. konteks. Enggak. Kan saya jelaskan konteksnya. Konteksnya Dia berada ketika di depan negara yang buruh bikin boleh kan? yang sedang Boleh nggak? memanggil dia. Om Deddy kalau negara yang bikin boleh nggak? Siapapun boleh, Dengar dulu, asal Bung. tidak Boleh. mengganggu, Tadi kan Bung Haris merugikan bicara, orang lain. Bung Haris bicara konteks nih, saya bawakan Om konteksnya. Deddy pernah jalan-jalan nggak kalau hari Sabtu Minggu ke Senayan? Kenapa? Pernah jalan-jalan nggak Sabtu Minggu ke Senayan? Kalau jalan-jalan tidak ada masalah, kenapa? Bukan, macet gara-gara banyak acara. Itu ngeganggu nggak? Kalau Itu kalau kan ini kalau kan metaforanya udah nggak ini nyambung. kita ngomong tentang Tadi Bung minimal Haris- ngomong tentang Prof, hukum. sebentar, Prof. Hukum itu selalu ada yang namanya willing and Bukan, written. ini nggak soal Ada hukum. Ini mau bicara ada konteks. Kita mengetahui nggak bahas dan soal hukum. menghendaki. Bicara konteks. Ya. Konteksnya, Konteks. konteksnya jelas kalau menurut saya. Iya. Konteksnya adalah Rocky diundang dalam satu pertemuan buruh Iya. yang tidak puas karena kebijakan Omnibus Law. Iya. Oke? Tapi kan dia menyeret ke sana kemari bahwa Jokowi itu nggak mikirin negara, mikirin rakyat, mikirin diri sendiri, cari aman. Lalu IKN dijual. Lalu bicara Omnibus Law tentang orang yang nggak bisa nikah karena gajinya hilang. Kemudian dia menyimpulkan ini kita harus bikin gara-gara. Gara-gara ini penting karena negara hanya Begini, mendengar Om hanya Deddy. takut Bang sama Haris harus massa. jawab, tapi usai Itu jeda. kan Sesaat lagi kami konteks akan kembali untuk pernyataan Anda. dia. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan, apakah perselisihan itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu, bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Kita akan libatkan mahasiswa ada dari Universitas Esa Unggul ingin bertanya langsung pada narasumber, silakan. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dari Universitas Esa Unggul. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Irma dan Pak Haris, dari sekian banyaknya tokoh narasi kritis itu mengapa hanya Bapak Rocky Gerung yang menjadi topik utama, kayak misalkan yang selalu dijatuhkan gitu. Kenapa tidak yang lain itu juga menjadi topik gitu. Oke, sekian, makasih. Oke. Ibu Silakan, Irma dulu, Bang Haris. siapa ini? Mau Ibu Irma? Bung Haris dulu ya?
Yang kritis yang lain udah, saya ini udah dimasukin penjara, saya dikit lagi. Ya, tinggal Rocky Lagi belum. proses. Nah, tanyalah sama Bu Irma sama Pak Dedi nih, partai-partai penguasa. Saya jawab dulu Jangan ya. dong, seolah-olah kita berkuasa atas hukum juga, itu juga insinuasi. Oke, Om, kalau- jangan gitu. Bu Irma silakan Bu. Ada kecenderungan Saya jawab ya. data, ada kecenderungan Enggak data. lah, ini kan seperti sama itu. kayak Rocky. Yang semua yang mengkritik Ketika- negara dipidanakan. Enggak juga lah. Yang tidak berujung dengan masalah juga banyak. Restoratif justice juga terjadi. Kalau semua yang ngomong jahat, ya yang memfitnah Pak Jokowi atau pemerintahan masuk penjara, saya kira media sosial kita penuh orang-orang yang akan di Saya penjara. boleh melanjutkan Tetapi omongan Boleh nggak? satu Bang lagi, Deddy? enggak, Saya satu jawab lagi. dong. Saya Ya, juga ditanya mau belum membantah jawab. gini ya. Kenapa kita mengajukan persoalan ini ke ke polisi? Sebenarnya lebih kepada untuk menghormati proses hukumnya. Kenapa? Terus terang, saya kan memegang rumah aspirasi relawan. Tadi kata Anda Yang nggak mau usah diproses geruduk hukum. rumah Jokowi itu udah banyak banget. Rumah Rocky Gerung. Ya, sudah banyak banget. Kita tahan-tahan, tidak boleh. Silakan. Makanya kita mengkanalisasi itu. Tapi kemudian seorang Rocky Gerung berani di depan publik bilang bahwa PDIP menghalangi dia bicara. Tidak pernah ada itu merupakan perintah PDIP. Tapi kalau ada orang per orang, datang ya silakan. Tapi kan dia langsung blaming. Akibatnya apa? Bendera PDI Perjuangan dibakar oleh Mas HMI. Ini kan sudah keonaran sebenarnya, gitu loh. Kalau saya mau jujur gitu. Ibu Tapi Irma dulu tadi, lagi-lagi menanggapi bukan mahasiswa. itu, ya. Saya melihat Rocky ini, ya hanya bermain yang namanya Kata. apa istilahnya itu retorika. Hanya retorika. Retorika memuaskan sekelompok orang yang memang menjadi pasarnya dia. Tapi Om Deddy, Bentar, retorika udah, itu Itu yang udah. ditanya Sebentar, belum gua jawab jawab dulu ini, dong. Bu Irma, silakan. Saya jawab dulu Jawab Adinda, jawab. anakku. Karena yang lain nggak pernah bicara, mereka mengkritik, Haris mengkritik, Bangsa Ganda mengkritik, tapi nggak pernah bicara bajingan tolol. Itu bedanya, ya. Jadi jangan tiru ya, itu aja. Bung Ferry. Bang Ferry. Saya pikir saya ingin mulai dari apa yang disampaikan oleh Bang Deddy. Satu, bahwa pemerintah sedang menggalakkan konsep restoratif justice yang seringkali digunakan untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tapi untuk kasus-kasus seperti ini, lupa tuh konsep restoratif justice. Banyak banget. Pakai dong untuk Bang Haris, Loh, Bang silakan Rocky. polisi, saya kan bukan polisi. Nah ya Pak. itu, jangan kemudian Enggak dong. dipancing orang untuk melaporkan hal-hal ini. Ada Dilaporkan sejumlah kan belum gini, tentu berproses itu satu. hukum. ada Itu sejumlah satu. variabel, Belum tentu sampai ada ke sejumlah sana. variabel Kontradiktif. yang membuat non litigasi penyelesaian non peradilan itu gak jalan. Faktor pelapornya, Pak Luhut misalnya. misalnya yang seperti itu, ya kan. Lalu proses mediasi, SKB 3 Menteri yang dari Menko, aplikasinya di polisi juga menurut saya nggak jelas. Jadi ada faktor-faktor yang nggak jalan, yang politis dan non teknis. Ya. Nah, Yang misalnya ketiga ada itu, Bang. terbaliknya Bima di Lampung dan adik yang SMP yang di Riau yang protes lewat sosmed. Tapi karena banyak dukungan dan dia tokohnya innocent, maka diselesaikan dengan cara non litigasi atau restoratif justice tapi yang non formal. Jadi nggak ada banyak standar juga, nggak ada standar juga, tapi ada beberapa kasus. Tapi memang kasus-kasus yang muatannya ada high call, menyerang pada pejabat-pejabat tinggi, saya bisa bilang nggak ada ampun. Begini, kalau Lupa restoratif restoratif. justice itu ketika konflik antar person, misalnya Anda dengan Pak Luhut itu sebaiknya memang restoratif justice. Itu yang ada di SKB 3 Menteri yang Harus jadi saksi ahli itu nih. saya yang bikin draftnya waktu itu ya, yang tanda tangan Berarti ahli. Bapak tanggung jawab. Restoratif justice ya. Termasuk Memang seperti kasus itu. Rocky. Kalau berbeda. Jadi yang untuk konflik antar person ya, tapi kalau sudah memprovokasi masyarakat, memunculkan tadi misalnya masyarakat kemarahan karena Ya, kalau ini kan Rocky itu Undang-Undang tidak ITE. hanya melanggar Ini etika Undang-Undang tapi melanggar ITE. adab. Standar Dia udah ganda di luar besar. adab. Ketika menyebut seperti itu udah di luar adab. Nah, ini memunculkan kemarahan. Nah, yang seperti itu termasuk yang katakanlah provokasi terhadap konflik-konflik suku agama ras antar golongan itu tidak ada restoratif mau justice. Ya, Bang Ferry, singkat. Jadi itu. Saya Tapi ingin kalau Ferry. Saya- konfliknya person Bergantian. lawan person Saya akan itu mulai si A. kembali Itu. dengan pilihan kata-kata Bang Deddy di awal. Langsung ke poinnya Bung Siapa Ferry. itu Rocky? Saya setuju. Rocky hanya warga negara biasa. Apa yang ditakutkan dari Rocky? Kata-katanya
yang sesuai dengan hati nurani orang. Itu yang menakutkan pemerintah, bahwa kebenaran kata-kata yang disetujui orang bukan itu. kebenaran kata-katanya Tunggu dulu, Bang. dipersoalkan. Dan harus Kritiknya diingat, tentang Omnibus Law hanya tidak pernah negara dipersoalkan, otoriter Pak. yang takut dengan kata-kata orang. Apalagi orang yang hanya bernama Ini Rocky lucu Gerung. ya, ini Anda lucu. negara biasa. Konteks Kok seolah-olah Anda juga tidak perlu takut seolah-olah menjustifikasi bahwa Bung Syaganda, Bung Syaganda. tidak Baik, perlu bergantian Bapak Ibu Takut. sekalian. Saya satu aja. Singkat, Saya mau Sudin. tanya, apakah Singkat. di antara laporan itu ada yang memprotes kritik dia terhadap Omnibus Law? Enggak ada. Yang dipersoalkan orang adalah kata-katanya yang dianggap menghina, yang dianggap menimbulkan kebencian. Oke, sampai di sana, Itu Bung yang Syaganda. dipersoalkan. Bahasanya Jadi tidak enggak. perlu khawatir. Bukan Bergantian, itu yang Bapak, dipersoalkan. Bung Syaganda. Klarifikasi saja. Bung Syaganda Salah singkat, satu Bung tidak Syaganda. membuktikan Giliran bahwa Anda sekarang. omongan Rocky itu Bergantian, apa. Bapak-Bapak. Ya, itu dibuktikan. Bung Ferry ditahan. Jadi negara. Kalau omongan Rocky salah, buktikan. Negara tidak punya data. Bung Syaganda silakan, Bung Syaganda Ya, singkat. saya- Bung Dedi, saya- Bung Ferry, Bapak Ibu Saya ditahan mau, dulu. saya mau meyakinkan rakyat Indonesia Pak ya. Dedi. Dia ngomong dungu. Ya tidak pernah selama dilaporkan, Pak. Anda semua percaya Sampai pada sana, Pak. Rocky Gerung, maka bangsa ini akan berubah. Rocky Gerung adalah tokoh perubahan abad ini. Percaya sama saya. Ibu Irma singkat. Jadi saya ya, Demokrasi itu sebentar itu Pak. tidak Sebentar, hanya Prof. Saya dulu. Gini. Singkat, Bang. Saya menjadi agak geli, agak-agak mengarah ke jijik gitu ya. Kenapa sih? Karena diskusi ini bahasanya bukan bicara soal demokrasi, tapi soal bela sahabat. Ini 3 orang ini mengatakan saya bela Rocky karena dia sahabat bicara saya. hukum, bicara Waduh, demokrasi, ini Bang. bicara hukum. Ini bicara hukum, bukan bicara sahabat. Saya Nggak bicara sahabat Ini itu. karena orang yang bisa keluar dengan kata-kata kotor Nggak bisa. adalah ketika akal sehatnya mati. Nggak. Jadi ini sama sekali bukan akal sehat. ini Orang indeks yang mengeluarkan demokrasi kita. kata-kata kotor Indeks adalah demokrasi ketika kita. emosi menguasai otak. Oke, Indeks kalau bicara demokrasi soal kita. akal sehat Bapak Ibu sekalian, kita harus Indeks tidak demokrasi Ditahan dulu kita itu Bapak Ibu, salah. ditahan dulu Bapak Ibu. Ya. Baik. Kita tidak bermaksud untuk membuka kritik, tapi selama ada bukti, selama ada dasar silakan disampaikan. Hanya di catatan demokrasi, kami akan segera kembali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wan nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, Bapak dan Ibu, saudara hadirin rahimakumullah, bil khusus para narasumber kita yang sudah tidak asing lagi dan saya tidak perlu sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Alhamdulillah kita sudah mendengar perdebatan yang panjang dan cukup sengit dalam perbincangan kita pada malam hari ini. Memang seseorang yang bernama Rocky Gerung sedang meroket namanya. Dan memiliki memang artikel-artikel dalam pembicaraan yang luar biasa. Tapi di balik itu, demokrasi menata dan mengatur kita memiliki peradaban. Boleh di dalam demokrasi tidak ada orang yang dicegah untuk memberikan sesuatu. Tetapi kita selaku manusia yang beradab, apalagi orang yang berintelektual, sampai-sampai baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW diingatkan oleh Allah, wa qulu qaulan ma'rufa. Berkatalah kau dengan perkataan yang baik. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, tapi narasinya yang harus diperbaiki, diksinya yang harus dibenarkan. Namun di balik itu, andaikan ada tuntutan-tuntutan, kita sadar bahwa pasal 134 sudah tidak berlaku lagi tentang masalah penghinaan kepada presiden. Dan presiden pun sudah legowo ketika ditanyakan tentang hal itu kepadanya, bahwasannya bagi presiden itu bukan urusan saya, urusan kata Pak Jokowi, saya bekerja luar biasa. Tapi di balik itu ada apa tuntutan yang datang. Andaikan itu terjadi, semua kaum intelektual di luar sana maupun yang ada di sini, adik-adik remaja kita bisa akan menilai apa gerangan yang terjadi sebuah ini. Saya khawatir di balik itu semua, kritik yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau kritik dengan cara yang jelek, walaupun baik tentu akan menjadi jelek. Juga penegakan hukum harus fair, jujur, baik dan benar. Siapapun yang bersalah harus ditegakkan hukumnya. Tapi kalau ketika nanti hukum disasarkan hanya untuk kepentingan, maka hancurlah demokrasi di dalam kehidupan masyarakat kita. Mudah-mudahan
Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, ridho dan inayah, dan semuanya moga-moga menjadi pembelajaran yang terbaik buat kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Bang Deddy Sitorus, Ibu Irma, Prof Henry, terima kasih. Terima kasih Bung Ferry, Bung Syahganda, juga Bang Haris Azhar, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari SA Unggul Jakarta. Sesaat lagi pemirsa, usai catatan demokrasi akan ada kabar utama yang akan membahas salah satu topiknya, MA yang membatalkan vonis mati Verdi Sambo menjadi seumur hidup. Sesaat lagi, usai catatan demokrasi. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury, selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa.